Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum kompak ya. Ibu-ibu di belakang masih banyak yang makan roti. Jawab salamnya biar kompak ya Bu. Yang jawab salam Ustaz doain hidupnya berkah, rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah, anak cucunya soleh solehah, bisa berangkat ke kota Mekah, bisa tawaf keliling Ka'bah, sa'i antara Safa dan Marwah, pulangnya mampir di Jeddah, beli oleh-oleh tasbih sama sejadah, sampai di Cisalak pasar bisa kebeli sawah, bisa beli mobil mewah, juga bisa ngelamar anak palurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashadu anna sayyidana Muhammad rasulal amin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wala haula wala quwata illa billahil aliyil. Jangan diam aja, pelongo aja. Salam depan ibu-ibu ya. Bu, saya tegur ibu-ibu sebab ibu saya ibu-ibu. Bu, masih hidup? Alhamdulillah. Baik, nggak berpanjang kalam. Kenal saya? Di mana? Emang kampung sini punya TV? Bukannya orang Kismin. Baik, saya buka pertemuan ini sama pantun. Kalau ada pantun jawabnya. Katanya punya TV. Kalau ada pantun jawabnya. Kurang kompak kalau ada pantun jawabnya. Lebih kompak lagi kalau ada pantun jawabnya. Pepaya matang dari Keramat. Keramat ada di Jembatan 5. Nih Bang Madit datang memberi hormat. Buat ibu bapak kecebong semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lengkapin biar ganjil, Allah suka yang ganjil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau belum saya tekep jangan berhenti. Jamaah mohon maaf, sekiranya malam hari ini yang umurnya di atas 60-an jangan ikut-ikutan. Saya khawatir ntar berhenti. Joker terusin deh, saya duduk dulu. Bu, Ibu, saya dulu ceramah ya. Bang Madit istirahat dulu. Kita doain semoga istirahatnya tenang, diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Doakan Ustadz Joker mudah-mudahan husnul khotimah. Yang kita hormati para alim ulama, para kiai, para asatid wal asatidah, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ma'mur Murad, juga yang kita hormati DKM Masjid Gadog Raya Bapak Arif, dan yang kita banggakan dan kita hormati Bapak Wakil Wali Kota Depok yang terhormat Bapak Chandra Rahmansyah. Kita doain semoga beliau panjang umur, sehat walafiat, dapat mimpin Depok di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal alamin. Pak Lurah ada Pak Lurah? Bapak Lurah, Pak Camat ada Pak Camat? Oh, biasanya kalau Pak Wakil datang, Pak Lurah, Pak Camat temenin ya. Bu, kalau Ustadz nanya jawab ya. Kalau ditanya sekali, jawabnya sekali. Kalau ditanya 2 kali, jawabnya 2 kali. Bu, ya. Bu. Kurang kompak, Bu. Bu. Pak. Wah. Bapak-bapak mah kagak enak suaranya ya. Ibu-ibu kalau ngaji memang harus rajin disapa. Biar ngajinya fokus. Sebab kalau nggak disapa itu kebiasaannya suka ngerumpi. Ngobrol pertama bagus. Tumben lo malam-malam datang ke Masjid Gadog Raya. Iya kan ada maulid yang ceramah Ustadz Joker sama Bang Madid. Ini kalau dibiarkan lama-lama obrolannya bengkok. Temennya dipanggil, "Shh, itu siapa sih? Pakai kerudungan oranye, kulit hitam, najis," gue ngomong begitu. Emang lo kagak tahu itu bininya Pak RT. Ada RT sini? Mana orangnya? Kalau bapak-bapak mah jarang ditanya kalau ngaji. Kenapa? Karena bapak-bapak dari dulu sampai sekarang kalau ngaji pada husu. Saking husuknya sampai nunduk nggak inget apa-apa. Makanya zaman dulu orang buka pengajian doanya begini. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina min khajaini rahmatika ya arhamar. Karena jamaah banyak yang tidur, akhirnya kiai ngerubah doanya. Kata kiai, yuk kita buka taklim dengan baca doa Bismika Allahumma ahya wa bismika. Itu aki-aki di pojokan masjid udah husuk bener gitu. Di sini ada yang tidur apa enggak? Awas ada yang tidur. Ini peringatan Maulid. Walaupun sudah bukan bulan Rabiul Awal, kita masih memperingatinya. Kenapa? Karena kecintaan kita kepada Nabi Muhammad itu memang sepanjang masa, sepanjang zaman. Bukan cuma sebatas bulan Rabiul Awal. Bu. Ini orang yang cinta sama Nabi biasanya pertama, orang kalau cinta itu biasanya kudu lihat dulu. Makanya ada pepatah mengatakan dari mana datangnya lintah
dari sawah turun. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Saya tanya sama ibu bapak yang hadir, pernah lihat wajah Nabi apa enggak? Kurang kompak. Pernah lihat wajah Nabi apa enggak? Pernah dengar suara Nabi apa enggak? Pernah sentuhan kulit kita dengan kulit Nabi apa enggak? Tapi kita cinta kepada Nabi, ini merupakan nikmat dari Allah yang luar biasa. Makanya dijelaskan tuba liman yarani wa amanabi. Berbahagia orang yang ngelihat Nabi, kemudian dia cinta kepada Rasulullah. Akan tetapi dilanjutkan summa tuba 3 kali diulang. Liman lam yarani wa amanabi. Amat sangat bahagia 3 kali diulang, sangat bahagia orang yang gak pernah lihat wajah Nabi, tetapi dia cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, Pak, dalam surat Ali Imran ayat 164 Allah berfirman, ada yang hafal apa enggak nih ayatnya? Kalau ada yang hafal angkat tangannya, Ustadz kasih hadiah. Hadiahnya nggak main-main nih. Kebenaran Bang Madit, Ustadz Joker nih suka bimbing umroh. Yang hafal ayat ini Ali Imran 164, hadiahnya umroh cuma-cuma. Cuma sampai bandara balik lagi. Kan itu namanya umroh cuma. Ini Allah berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'asa rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dolalim. Pokoknya kalau dolalim mubin aja ya. Sungguh merupakan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala atas dilahirkan dan diutusnya baginda Rasulullah menjadi seorang nabi dan rasul. Jadi diutusnya Nabi Muhammad menjadi nabi dan rasul adalah anugerah besar bagi orang yang beriman kepada Allah. Alhamdulillah. Apa yang dilakukan Nabi? Yatlu alaihim ayatihi. Yang pertama yang dilakukan baginda Nabi, membaca ayat-ayat Allah di hadapan para sahabatnya. Dulu sahabat mendengar ayat Allah sifatnya sami'na wa ata'na. Ketika Rasulullah sampaikan kepada para sahabat, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal adlamu ridsun min amalis syaitan. Sesungguhnya khamar, minuman keras. Ini khamar, minuman keras, kata baginda Nabi, najis dan perbuatan setan. Dulu sahabat orang yang gemar minum minuman keras pada saat itu karena imannya kepada Allah, cintanya kepada baginda Rasul, ditinggalkan minum minuman keras. Sekarang sering kita dengar ayat ini tapi sifat kita sami'na wa asoina. Kita dengar
dan kita mengabaikannya bahkan membangkangnya. Kadang mabok niru orang barat. Orang barat mah mabok pantes, nggak kenal halal haram. Udah begitu bukan muslim, namanya pantes lah kalau mabok. Siapa yang mabok? Michael. Siapa yang mabok? Jos. Ini bocah gadok. Siapa yang mabok? Ucup. Siapa yang mabok? Udin. Ada Udin. Kalau orang luar negeri belum mabok yang dimakan keren-keren. Kentucky hamburger, fried chicken, hot dog. Ini orang gadog sebelum mabok yang dimakan kangkung, genjer, toge, kol. Kalau orang sono mabok kebanyakan muntah keluar hot dog, orang gadog kebanyakan mabok muntah keluar pecel. Naudzubillah min. Diingatkan dan diancam pada kita mana batalahman min sohtin. Siapa saja yang dagingnya tumbuh dari makanan yang haram, darahnya mengalir dari minuman yang haram, panaru lebih, maka neraka yang lebih pantas untuk menyantapnya. Naudzubillah min. Makanya kalau ngaku cinta kepada Rasulullah, tinggalkan minum minuman keras. Kadang bangga kalau mabok sampai nyebur ke got. Bang, mau masuk surga apa masuk neraka? Nih, masuk surga apa masuk neraka? Semua orang pengen masuk surga. Tapi dulu ada, ya, si Mahmud pengen masuk neraka di pondok pesantren. Dulu di pondok pesantren, ini Mahmud kerjaannya ngurut kiai mulu. Karena pinter ngurutnya. Tiap kiai pegal pasti yang dipanggil mud, ngurut. Satu malam ditanya sama kiai mud, kalau lo meninggal dunia pengen masuk surga apa masuk neraka? Kata Mahmud, saya neraka aja kiai. Lu ngapa nggak mau masuk surga? Kalau masuk surga ketemu kiai suruh ngurut lagi baik. Kagak tahu cari berkah nih Mahmud ya. Kemudian juga wal maisir. Judi ini tinggalin. Ini judi dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau zaman dulu orang main judi ribet. Nyari tempat dulu. Nyari teman dulu biar ada 4 orang. Kemudian nyari tempat yang aman yang gak kelihatan orang. Itu dulu, tapi sekarang orang main judi gampang. Main judi bisa di rumah. Main judi bisa di kantor. Main judi kadang bisa di halaman masjid. Judinya mainnya lewat handphone. Ini judi online. Ada yang namanya judi slot. Ada nggak jamaah Gadog Raya yang senang main judi slot? Ada apa enggak? Ada, saya tahu itu yang pakai kopiah putih. Ini orang yang otaknya udah otak judi, kadang apa aja bisa dijadiin judi. Kalau otaknya udah otak judi, apa aja bisa dijadiin judi. Jangankan judi online. Ini masjid aja kalau otaknya udah otak judi, bisa dijadiin judi. Taruh-taruhan yuk. Bang Madit sama Ustaz Joker datang apa kagak? Begitu. Bisa dijadiin judi.
Bahkan imam sholat juga bisa dijadiin judi. Kebenaran imamnya apalnya cuma 2 surat. Alam Taro sama Alam Nasroh. Kalau rokaat pertama Alam Nasroh, rokaat kedua Alam Taro. Rokaat pertama Alam Taro, rokaat kedua Alam Nasroh. Ini makmumnya iseng. Otaknya udah otak judi. Akhirnya bacaan imam bisa dijadiin judi. Taruh-taruhan yuk. Rokaat pertama gue pegang Alam Nasroh. Lu pegang apa? Alam Taro. Kenapa? Karena otaknya udah otak judi. Karena itu ini dilarang oleh Allah. Wal maisir. Ini perbuatan judi harus dijauhi karena perbuatan setan. Ini orang yang aku cinta kepada Allah. Ayat-ayat Allah diimani. Kemudian diamalkan dalam kehidupan. Ini yang dilakukan baginda Nabi, yatlu alaihim ayatihi. Rasulullah membacakan ayat-ayat Allah di depan para sahabatnya, sifat para sahabatnya sami'na wa ata'na. Dia dengar dan dia taati ayat yang dibacakan Rasulullah. Insya Allah pulang maulid. Yang pertama tadi ya kita tidak akan minum minuman keras lagi insya Allah. Setelah maulid tidak akan main judi lagi apalagi judi online insya Allah. Kemudian ayatnya dilanjutkan wa yuzakihim. Kemudian baginda Nabi mensucikan hati-hati mereka. Para ulama menafsirkan mensucikan yang pertama adalah mensucikan akidah umat Islam pada saat itu. Orang banyak yang menyembah Lata, Uja, Manata dan Hubal. Banyak orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala disucikan oleh baginda Nabi menyampaikan ketauhidan yang murni, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 13 tahun selama di Mekah. Tidak nuntut orang bayar zakat. Tidak nyuruh umat untuk sholat. Tidak memerintahkan yang mampu untuk berhaji. 13 tahun selama di Mekah. Rasulullah menanamkan akidah. Membina akidah. Membentuk keyakinan. Menanamkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kelar maulid imannya insya Allah makin bertambah. Amin ya Rabbal. Kemudian yang disucikan hati mereka dari apa? Dari penyakit hati. Ini penyakit hati, ada penyakit namanya hasud. Hasud ini SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ada yang begitu di sini. Kalau ngelihat orang senang dia susah. Kalau ngelihat orang susah dia tepuk tangan. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian suka ngegosip. Ini yang biasa ngegosip bapak-bapak nih. Tolong perhatiin ngegibah. Bapak-bapak sering ngegibah. Kalau lagi kumpul arisan. Kalau lagi belanja sayur. Kalau lagi nganter anak sekolah. Bapak-bapak sering pada ngegibah. Ibu-ibu mah kagak pernah. Bu, kebalik. Ngaku ya. Mulai besok jangan suka gibah. Biasanya orang lebih awas sama keburukan orang lain daripada keburukan dirinya sendiri. Mulai besok habis maulid, tuba liman sagalahu aibuhu an uyubin nas. Berbahagialah orang yang disibukkan dengan aib keburukan dirinya
Sehingga enggak ada waktu lagi buat ngorek-ngorek aib keburukan orang lain. Insya Allah. Dah, saya istirahat. Bang Madit terusin. Sebelum Bang Madit kita sama-sama salawatan. Tim ya, tim hadroh biar nggak bengong aja. Dia mukul hadrohnya. Doain biar tim hadroh masuk surga. Bareng sama hadroh-hadrohnya. Amin ya Rabbal. Ayo ibu yang di atas, yang di belakang, semuanya yang di kiri, yang di kanan, yang di tengah. Kita salawatan, insya Allah keberkahan bersalawat kepada baginda Rasul, segala hajat, harapan, doa-doa kita dijabah dikabul Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah Allah takdirkan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Allah takdirkan anak cucu, turunan soleh dan soleha. Amin, Amin. ya Robbal. Salatullah, salamullah semuanya Ala Toha Rasulillah. Lebih kencang salatullah. Keluarin suaranya. Ala Yasin Habibillah. Sekali lagi salatullah. salatullah. Salam Allahumma sholli alaihi. ala Toha Rasulillah. Salatullah. Ala Yasin Habibillah. Lebih kencang salatullah. Salamullah. Salamullah. Ala Toha Rasulillah. Salatullah. Ala Yasin. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah. Lebih keras Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah Allahumma sholli ala Toha alaihi. Rasulillah. Salatullah ala Yasin. Habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah. Wa min hamil wa min gummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Bila ilaha illallah. Semuanya la ilaha ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Semuanya la ilaha. Ayo ucapkan kalimat tauhid. Bahasa lisan kita dengan kalimat tauhid istiqomahkan. Kira kita mampu mengucapkan kalimat ini mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Semuanya keluarin suaranya. La ilaha. Ya Allah ya Rabb ya Rahman ya Rahim. Kuatkan lisan, bibir, mulut, lidah ini ya Allah. Ketika kelak kau pisahkan ruh dengan jasad ini, kau mampukan kami mengucap kalimat tauhid mati dalam keadaan husnul khotimah. Sekali lagi. La ilaha. Tambah suaranya. La ilaha. Lebih keras. La ilaha. Biar sampai ke arsy-Nya Allah. Muhammadur Rasul. Sekali lagi. La ilaha. Ya Allah ya Rabb. Mampukanlah ya Allah. Mampukan lisan, bibir, mulut, lidah ini ya Allah. Ketika kau pisahkan ruh dengan jasad ini, kau matikan kami dalam keadaan husnul khotimah. Sekali lagi semuanya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tanpa hadroh. Muhammadur Rasulullah. Tanpa hadroh. La ilaha. Tanpa hadroh. illallah. Jamaah keluarin suaranya. La ilaha Jamaah keluarin suaranya. illallah.
La ilaha. Saya pengen dengar suara yang di atas, keluarin suaranya. Muhammadur Rasulullah. Lebih keras. La ilaha. illallah. Ya Allah ya Rabb ya Rahman ya Rahim. Kuatkan lisan bibir mulut lidah ini ya Allah. Ketika kelak Engkau pisahkan ruh ini dengan jasad ini, Engkau mampukan kami mengucap kalimat tauhid ini ya Allah. Sekali lagi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Hadra. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Wujud kita bako mukhalafatul lil hawadisi. Semua baca sifat 20. Binafsihi wahdaniyat. Ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman ayan samian basiran mutakali. Alhamdulillah. Ustadz Joker silakan istirahat. Mudah-mudahan istirahatnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Bu, jawab yang jujur jamaah. Salawatan enak gak? Bapak Wakil Wali Kota meninggalkan tempat ini, kita doakan mudah-mudahan perjalanannya berkah. Sampai di tempat acara atau di rumahnya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Ya, sambil mengiringi perjalanan Bapak Wakil Wali Kota, kita selawatan lagi. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wafir ya wa. Sekali lagi ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wafir ya wasi al-karami ya Rab balik maqasidana wafir ya wasi al-karami. Sekali lagi ya Rab. Allah 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 Allah. Balik maqasidana wafir ya was. Sekali lagi lebih keras semuanya. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wafir ya was wafir ya wasi al-karami. Saya mau tanya jawab yang jujur. Yang di atas salawatan enak gak? Yang di belakang salawatan enak gak? Yang di tengah-tengah salawatan enak gak? Jamaah salawatan enak gak? Bener, sungguh, cius, mie apa? Mie oyeng, salawatan enak bener bu. Enakan mana mah lagunya Ayu Ting Ting? Jamaah ada yang apa lagunya Ayu Ting Ting? Yang sampai sekarang gak ketemu. Itu nenek-nenek apal amat alamat palsu. Insya Allah kita sebagai umat baginda Rasul bukan umat yang palsu, amin. Kita diaku sebagai umatnya, amin. Diaku sebagai umatnya, amin. Diaku sebagai umatnya, amin. Diberikan keistiqomahan. Dan insya Allah dari kemudian kita mendapatkan syafaatnya, amin. Amin ya robbal.
Saya mau tegesin sekali lagi. Tadi Ustadz Joker udah negesin. Saya mau tanya jawab yang jujur. Malam hari ini kita ngapain? Maulidnya siapa? Nabi Muhammad. Bu, kita kan belum pernah ngeliat, belum pernah dengar suaranya, benar betul. Tapi kenapa kita hadir malam hari ini? Halo, kenapa kita hadir malam hari ini? Karena apa? Cinta luar biasa. Kalau pondasinya cinta, dasarnya cinta, semuanya clear. Bahkan kata anak-anak zaman Gen Z, anak-anak milenial bilang begini, kalau cinta sudah melekat, tai kucing rasa. Emang pernah nyobain? Tuh, saking cintanya tai kucing rasanya, padahal tai kucing rasanya, bahkan mohon maaf, ya, kata negeri penyanyi dari negeri jiran, negerinya Upin Ipin, ya ada syair, mohon maaf, syairnya begini nih. Demi cintamu padaku, ke gurunku ikut denganmu, anjay. Tuh, saking cintanya semuanya jadi indah. Bahkan kalimat berikutnya makin indah lagi. Walaupun kau jauh di mata tuh, hatta lagi di lubang semut, di dasar laut, di atas gunung, tuh dicari keberadaannya. Karena ada rasa cinta. Coba kalau kita gedek, kita empat, kita enak boro-boro, kita tanya lo mau nyumpsek kek, lo mau mati kek, lo mau modar kek, emang gue pikirin. Bener betul? Bener betul? Nah kalimat selanjutnya ini makin absurd, makin kagak jelas. Tapi karena pondasinya cinta, dasarnya cinta, semua jadi indah. Bulan madu di awan biru, jatuh goblok. Mana Joker? Tuh bener betul? Ya, padahal mohon maaf. Kalau orang sini orang Gadok ya bisa ketaker deh bulan madunya kemana. Bisa ketaker kelihatan nih rata-rata kan ya di bawah garis kemiskinan. Mohon maaf lahir batin. Ya, apalagi kalau lebaran orang sini orang Gadok nggak punya kendaraan. Sewa mobil apaan? Mobil bak terbuka. Kemana? Ke Taman Mini. Alhamdulillah tengah hari bolong kayak kena angin abak bak. Ya, jauhan dikit kemana? Rada kewetanan dikit kemana? Ke pasar Minggu. Kemana? Keragunan. Ngapain? Nengokin uak. Siapa? Monyet. Seiring perjalanan waktu, banyak duit, banyak pulus, harta melimpah ruah. Akhirnya bulan madunya sekarang yang lagi trendy kemana? Ke Lombok, ke Bali, ke Raja Ampat. Ini Raja Ampat apa Raja Empet nih? Ya, Bu, Ibu, mudah-mudahan cinta kita kepada Baginda Rasul tidak bertepuk sebelah tangan. Baginda Rasul juga cinta sama kita. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Ini ibu bapak bener nih, ya ngaji, nih ngaji, ajak tuh kecebong tuh ajak. Tuh makhluk ajak tuh, itu recehan mesti ngaji bu. Sebab apa? Itu anak kita, itu aset, itu celengan. Sebab apa? Ketika bapak ibu nanti kejengker, ya nggak ada napasnya, wafat, meninggal, modar. Yang punya kewajiban buat ngajiin siapa? Siapa yang punya kewajiban buat ngajiin? Anak. Bener apa betul? Benar betul. Jangan sampai anak kita nggak bisa ngaji. Mohon maaf, anak kita nggak bisa ngaji, ibu kejengker, mati, ya panggil majelis taklim, panggil kiai, panggil ajengan, panggil para habaib, panggil para masai, panggil kiai. Anak nggak bisa ngaji, di pojokan cuman bilang gini, ya emak mati ya. Na'udzubillah min. Enggak ada hitungan sekitar 60 hari lagi. Udah ada di depan mata kita. Apaan? Kita masuk bulan suci Ramadan. Ada kebiasaan di kampung saya, mungkin kebiasaan di kampung Gadok juga.
Kalau kita masuk bulan suci Ramadan, apalagi kalau habis apa nisfu Sa'ban, besokannya kita kemana? Ke kuburan, kita ngoretin kuburan, benar betul? Kita koretin tuh kuburan abah kita, emak kita, ya orang-orang yang kita sayangin, benar betul? Kita koretin tuh kuburannya. Begitu udah bersih, kita baca Yasin, tahlil, tahmid, kirimin Fatihah buat Fulan bin Fulan, benar betul? Nah mohon maaf, kalau anak kita nggak bisa ngaji, yang ada datang ke kuburan bukannya tahlil, bukannya tahmid, bukannya baca Yasin, ada apaan? Ngadu. Datang ke kuburan cuman ngadu, assalamualaikum mak, ini kuburan, anggap aja nih kuburan, bentar anggap nih kuburan, nih anggap aja nih kuburan, anggap aja kuburan. Mak, Udin datang ke kuburan emak, Udin datang ke kuburan emak nggak lenggang kangkung. Mak, nih mak botol kedua mak. Mak, nih alhamdulillah mak, 3 botol air mawar udah Udin guyurin di kuburan emak. Mudah-mudahan emak di sono adem. Untung aja emaknya nggak bisa ngomong. Kalau emaknya ngomong bilang begini, banjir bego. Nah ujubillah min, makanya harus kudu wajib yang ngaji ibu-ibu yang ke pasar masak nasi bebenah rumah ngambil rapot ngentit duit ngaku. Ini insya Allah nih, ibu-ibu nih semua di sini, insya Allah calon penghuni sorga semua. Kapan mau masuk sorga? Bu, didik anak kita. Ini adalah aset, ini adalah celengan. Sebab apa? Mohon maaf, kita ini sekarang lagi dijajah kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah daripada aliran sesat. Aliran apaan Bang Kubil? Aliran setan gepeng. Apaan tuh setan gepeng? Tuh yang lagi ngerekam saya tuh bapak tuh. Ini kadang-kadang duduk di majelis taklim, saya pikir si jikir, tapakur, gak taunya bikin status. Mau makan handphone, habis makan. Mau belajar, kelar belajar. Mau masak, kelar masak. Masuk WC, kelar cebok. Ini kadang-kadang kita dibudakin sama handphone nih. Kadang-kadang luar biasa. Ini jamaah kan kadang-kadang kebangetan. Masuk WC, mohon maaf, kadang-kadang bawa handphone bikin status bareng sama yang keluar, abuk blebak. Nauzubillah min. Saya mau tanya, jawab yang jujur. Ini umat baginda Rasul bukan? Umat baginda Rasul bukan? Ngaku umat baginda Rasul nih orang Gadok. Tapi ngaku umat baginda Rasul ada nggak? Yang sampai saat ini ngaku umat baginda Rasul kalau makan masih berdiri? Ngaku umat baginda Rasul ada nggak yang kalau minum masih megang tangan kiri? Ngaku umat baginda Rasul kalau masuk WC nggak baca doa? Ayo, sunnah-sunnah yang kecil jalanin, nggak usah yang gede-gede dulu. Masuk rumah ada nggak? Ya, kalau masuk rumah nggak assalamualaikum, nyelonong aja kayak kedebongan anyut. Ada nggak? Bapak masuk rumah kalau kita dari mana-mana masuk rumah, assalamualaikum. Biar kata itu di dalam gak ada orang, itu banyak makhluk. Benar betul? Benar betul? Assalamualaikum. Baca deh. Baca apaan Bang Kubil? Baca ayat kursi. Kalau nggak ngerti ayat kursi, bahasa tuh ayat meja.
Baca ayat kursi. Sebab apa? Kita kagak tahu sepanjang perjalanan kita, adik, kalau kata mak kita bilang, orang dulu bilang kapan? Ketemplokan setan jin genderowo. Bener betul? Kita baca surat ayat kursi. Baca lagi tuh surat-surat pendek, Al-Ikhlas, Talas, Anak. Bener betul? Insya Allah kita masuk ke rumah dalam keadaan bersih. Alhamdulillah. Ayo yang kecil-kecil, ya, yang dasar-dasar aja, yang pondasinya, yang udah dijalanin sama Rasulullah, kita aplikasikan dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Kita cuma 3, Bu. Cuma 3 jamaah. Panggilan hidupnya cuma 3. Panggilan pertama apaan? Ini panggilan pertama yang sering kita dengar di surau, di langgar, di musola, di masjid. Panggilan apaan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Panggilan saya mau tanya, jawab yang jujur nih jamaah. Sholat enggak? Kok ragu-ragu? Sholat enggak? Pertanyaannya, sholatnya di depan imam apa di belakang imam? Kapan mau di depan imam? Yang di belakang ntar aja, sih tungguin sampai jam 12. Bu, yang bedain kita dengan orang lain, Pak, anak muda, sholat, bicara sedekah, oh kita kewajibannya cuma 2,5%. Orang lain, mohon maaf, di luar akidah kita itu sampai 20%. Jadi jangan heran kalau ada rumah ibadah orang lain cepat kelar. Lah kalau kita kadang-kadang bikin rumah ibadah kita, masjid, musola, surau, kadang-kadang ngecek sampai ke jalanan. Bener apa betul? Salah siapa? Salah kita yang pelit, yang bahil, kedikut butuh gasir pantat kuning. Apalagi sholat Jumat, bukannya bawa duit, bawa tasbih. Udah gitu tasbihnya gede kayak apaan? Kayak Sholim, gede-gede banget gini nih, kayak tasbih Cina. Subhanallah. Subhanallah. Sholat Jumat dilihat di pojok sono sebelah kanan, tromol dimulai jalan. La ilaha illallah. Wah, yang sebelahnya bilang geser, ini lagi kusuk. Subhanallah. Lewat, alhamdulillah. Kadang-kadang kan kita salah kaprah. Punya kendaraan alhamdulillah, punya mobil alhamdulillah. Cuman kadang-kadang mohon maaf, ya, tasbih bukannya buat zikir, digantungin tuh di mana? Di mana digantungin? Tuh di spion. Ya, benar betul. Ya, yang bawa mobil setel apa? Setel dangdut, atak koplak. Yang masuk surga siapa? Mobilnya. Karena yang zikir mobil bukan orangnya. Bener apa betul? Ayo, momentum peringatan Maulid Nabi, jangan sekedar seremonial, ya, cuman gitu-gitu ada, ya. Kita yang kalah nih sama apa? Tuh, sama setan gepeng. Apa sih yang nggak ada setan gepeng? Saya mau tanya. Apa yang nggak ada? Semuanya ada. Dari urusan dapur sampai kasur ada. Ibu, mohon maaf, sekarang beli apa? Bawang, cabai, tomat, nggak perlu lagi ke pasar. Cukup apaan? Online. Bener apa betul? Ibu mohon maaf, beli daleman, ya, tinggal pesen doang. Cuman kan kita kagak protes, bener betul? Kadang-kadang kan ekspektasinya beda. Yang kita pesan sampai barang yang datang kadang-kadang beda. Ibu mohon maaf, ya, beli apaan? Beli BH, begitu datang warnanya beda, yang satu merah, yang satu biru. Nauzubillah min. Ayo, sekali lagi saya ingetin, ya, momentum peringatan Maulid Nabi, ayo kita kencengin iman Islam kita. Tetangga sama tetangga kudu akur, benar betul? Sebab apa? Kalau kita kenapa-napa, yang paling dekat bisa bantuin kita siapa? Tetangga. Oh, Bang Kubil, Bang Madit, saya nggak butuh tetangga. Saudara saya di Kalimantan punya pesawat terbang. Saudara saya di Papua punya helikopter, bener. Saudara lo jauh di Kalimantan, di Papua, punya pesawat terbang, punya helikopter. Itu yang namanya pesawat terbang, helikopter, adik kudu yang bawa. Siapa yang namanya? Pilot. Lah kalau pilotnya berak-berak, siapa yang bawa? Pakai remote. Keburu jadi bangke kita.
Bener apa betul? Tadi kita diingetin tuh sama Joker tuh, SMS, senang melihat orang, susah melihat orang, senang. Ini kadang-kadang tetangga, mohon maaf, tetangga beli TV 20 in, mereka, pak, tetangga pak, si Anu pak. Bu, tetangga beli TV 20 in, kita jangan galau, kita jangan meriang, kita salawatan. Insya Allah keberkahan bersalawat, tetangga kita beli 20 in, kita dengan bersalawatan ikhlas ridho, insya Allah Allah takdirkan kita bisa beli TV 70 in. Alhamdulillah, biar kebagian tetangga, kasih sedotan atu-atu nonton. Bener apa betul? Kadang-kadang tetangga beli kulkas 2 pintu pakai koyo, bok. Jangan, kita selawatan, insya Allah keberkahan bersalawat. Tetangga beli kulkas 2 pintu, kita bisa beli kulkas berpintu-pintu. Datang tuh, ya, dari mana? Dari Johnson, kulkasnya, jejerin depan rumah, bukain tuh kulkasnya tuh, ya, masukin tetangga semuanya ke freezer. Na'udzubillah min. Ayo sekali lagi, momentum peringatan Maulid Nabi, jangan sekedar seremonial. Selesai itu mohon maaf, akhirnya apa? Ini kegiatan ini nembus nanti sampai jam 12 malam. Begitu panitia, mohon maaf, capek, lelah, akhirnya apa? Subuh kesiangan, lohor kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya. Sholatnya kapan PA? Semua jadi alasan. Al-Mahfurah Kiai Haji Jepri Al-Bukhari, mudah-mudahan Allah merahmatinya, dijadikan kuburnya taman daripada taman-taman surga, amin ya robbal. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya, walaupun 1000 bila tak apa gunanya, walaupun 1000 bila tak apa gunanya. Cara yang paling efektif menemui yang punya jasad kita, yang bisa nemuin yang punya jiwa kita, yang ngasih rezeki kita, yang ngasih napas kita lewat sholat. Udah enak bu, sholat. Ibu ada masalah, punya pilihan, sholat apaan? Sholat istikharah, benar apa betul? Minta petunjuk. Oh, habis melakukan kesalahan, sholat apaan? Sholat tobat. Oh, buka pintu rezeki, sholat apaan? Sholat duha. Semuanya melalui sholat. Bu, besok-besok kalau bapak, ya kalau sholat, kasih bajunya yang bagus, yang bersih. Jangan cuma ibu doang mikirin, kadang-kadang ibu-ibu kalau ngaji kan yang dipikirin seragamnya. Kadang-kadang seragamnya rupa-rupa, nih bapak nih paru-paru. Bagian bayarin, benar betul? Ayo, sekali lagi, momentum peringatan Maulid Nabi, ayo anak-anak muda. Anak-anak muda ayo makmurin masjid. Ini masjid dibangun gede begini, kokoh begini, ya. Buat apa? Supaya jamaahnya nyaman, dikasih kipas angin, dikasih AC, bener betul? Ada namanya DKM, apaan? Dewan Kemakmuran Masjid. Gimana mau makmur? Kalau ini masjid isinya kadang-kadang, isinya apaan? Isinya aki-aki, isinya yang metik-metik, nggak ada yang manual. Apaan? Yang nggak pakai gigi, ompong. Na'udzubillah min. Kadang-kadang salawatan ini aki-aki. Udah gitu kadang-kadang ini aki-aki punya penyakit ampek, garis doyong bengek. Yang ada salawatan dadanya digedor. Salatu alatu. Na'udzubillah min. Ayo anak muda makmurin masjid. Tapi alhamdulillah tadi saya bincang-bincang dengan ketua DKM. Alhamdulillah ini Masjid Gadok, alhamdulillah kalau subuh itu jamaahnya sampai keluar. Jamaahnya sampai keluar. Kalau subuh jamaahnya sampai keluar. Nggak ada yang sholat. Lagi-lagi isinya apa? Yang metik. Datang yang pertama aki-aki,
Yang gelar sejadah aki-aki. Yang nyobain mic aki-aki. Allah ngempos. Yang pertama datang aki amin, berharap. Kedua yang ketiga supaya nanti tarhim suaranya bagus, tak bangunin orang. As-salatu khairum minan naum. Bangun anak muda. Ibu-ibu suka bangun malam gak, Bu? Suka bangun malam gak? Ngapain? Kencing. Habis kencing ngapain? Jorok. Cebok dulu. Ibu-ibu gadok jorok banget ya. Habis kencing kagak cebok. Ayo anak-anak muda sekali lagi makmurin masjid. Ini aki amin harapannya. Yang kedua yang ketiga anak-anak pemain ardo, anak-anak muda. Harapan yang datang. Sepantaran juga. Jalannya doyong. Siapa? Aki amun. Aki amun sama juga ngomongnya parau. Min, lu udah sholat min, udah lu tolat dulu. Bukannya sholat dulu, tolat dulu. Aki amin, aki amun, ngobrol ngalor ngidul. Harapannya nih anak-anak muda, ya. Yang ketiga supaya apa? Yang keempat, yang kelima supaya nanti jadi imam anak muda. Ayo anak-anak muda, jangan mentang-mentang sering duduk di majelis taklim. Ya, kadang-kadang nyelonong aja kayak kedebongan anyut. Akhlak dijunjung tinggi, akhlak dikedepanin, ya. Akhlak lebih tinggi daripada ilmu. Saya nggak kepengen, Bu, punya anak pinter, nggak. Saya nggak kepengen, Pak, punya anak pinter, enggak. Saya kepengen punya anak bener ibadahnya, bener sholatnya, bener akhlaknya, bener. Berapa banyak orang pinter minterin orang, bener apa betul? Berapa banyak orang pinter akhlaknya nggak dijaga, akhirnya apa? Lisan, bibir, mulut, lidahnya nggak pernah berzikir, bertahlid, ya. Akhirnya apa? Ngomongnya nyeplos aja. Orang dibilang tolol, PA, geblek. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan Allah jaga lisan kita untuk terus dan terus mengucapkan kalimatullah, kalimat thayyibah. Insya. Akhirnya apa? Ini aki amin, aki amun berharap anak-anak muda. Yang ketiga sama juga. Yang datang sama, pantaran juga, umurnya hampir 80 tahun, jalannya udah doyong begini, nggak pakai standar. Aki amun, aki amin. Yang ketiga aki aman, amin, amun, aman. Giliran udah masuk subuh, ini orang tua kita luar biasa nih, mahabahnya saling hormat menghormatin, main suruh-suruan. Amin nyuruh amun, amun nyuruh aman, aman nyuruh amin. Mun lumun luman lumin lu luman lumin lumun lu luman lumin lu lumin luman lumin lu luman lumin lu lumin luman sampai 6:30. Sholat subuh ngedeketin duha. Ayo sekali lagi segedor nih anak-anak muda, makmurin masjid. Sebab apa? Tonggak estafet harus berjalan. Orang-orang tua kita nanti kalau udah nggak ada yang bakal gantiin siapa? Antum semua, ente semua nih. Bener apa betul? Jangan sampai nih nanti nih, ya, masjid ini kosong. Yang ada apa? Ntar masjidnya jadi hilang. Bener betul? Yang biasanya salawatan nggak pernah salawatan lagi. Yang biasanya malam Jumatan baca Yasin kagak ada lagi. Karena apa? Anak mudanya melempem. Na'udzubillah min. Tapi saya yakin nih anak-anak muda ini anak-anak muda ashabul kafi zaman now. Alhamdulillah. Ayo sekali lagi, ya. Momentum peringatan Maulid Nabi, ya. Enggak bosan-bosannya saya ingetin sekali lagi. Ayo tingkatkan ukhuwah Islamiyah kita. Sebab apa? Sekarang ini lagi banyak aliran sesat. Benar betul? Enggak ada nabi setelah baginda Rasul. Enggak ada Rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Benar apa betul? Kita masih ingat belum lama ada orang ngaku nabi. Ada orang ngaku nabi, nggak jauh dari sini sama. Ya, satu apa? Satu kota sama ini. Nabi ngaku nabi di mana? Di Depok.
Di mana Pak? Depok. Pemain hadro, Nabi di mana? Depok. Bu, Nabi di mana Bu? Depok. Sejak kapan Nabi lahir di Depok? Nauzubillah min. Ada orang juga aku Nabi, namanya siapa? Tugimin. La ilaha illallah, Tugimin Rasulullah. Ya PA. Nauzubillah min. Pentingnya kita ngaji. Ambil ilmunya, tarik ilmunya, paksa ilmunya nih guru-guru kita. Kalau guru-guru kita udah nggak ada, kita mau ngaji sama siapa? Mbah Google. Nauzubillah min. Kita doain guru-guru kita, kiai kita, ustadz kita, pembimbing kita, mudah-mudahan panjang umur, amin. Sehat walafiat, senantiasa jaga Allah Subhanahu wa taala, diberikan istiqomahan, amin amin ya robbal. Ayo, mohon maaf sekali lagi, ya. Nggak sampai di situ. Beberapa tahun yang lalu, kalau kita masih ingat dalam ingatan kita, ya, tahun 90-an di tanah kelahiran saya di Kemayoran, lebih parah lagi Pak, lebih parah lagi Bu. Orang ngaku nabi banyak sekarang, di Kemayoran orang ngaku lebih parah lagi, ngaku malaikat. Bener apa betul? Namanya siapa masih ingat? Edan bukannya Edan, kalau nggak Edan nggak mungkin begitu dia. Benar betul? Malaikat di Kemayoran bikin gaduh, suasana kacau. Malaikat ditangkap polisi. Malaikat ditangkap polisi, dibawa ke kantor polisi, diinterogasi 3 jam. Itu yang aku malaikat mules. Nanya sama Pak polisi, Pak, WC sebelah mana? Sejak kapan malaikat berak? Nauzubillah min. Makanya berulang kali saya bilang, ayo ngaji. Momentum peringatan Maulid Nabi, ayo kencengin ngaji. Ya, alhamdulillah nih di masjid di sini kan ada rutin nguji. Ya, ngaji rutin ada. Ya, buat anak-anak, buat remaja, buat bapak-bapak, buat ibu-ibu ada. Ayo makmurin. Insya Astaghfirullah Rabbal baraya minal khotaya astaghfirullah Rabbal baraya minal khotaya. Sekali lagi, astaghfirullah minal khotaya. Sekali lagi, astaghfirullah Rabbal baraya minal khotaya. Kiai udah hadir? Sudah hadir Kiai? Sudah. Alhamdulillah. Kita doakan Kiai Ma'mun Murad mudah-mudahan panjang umur, amin. Sehat walafiat, senantiasa dijaga Allah Subhanahu wa taala, memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita dan tentunya diberikan istiqomahan, amin amin ya robbal. Saya ingetin jamaah, jangan pernah pulang kita duduk di majelis taklim, di majelis ilmu, tolabul ilmi, semata-mata kita mengharap berkah. Jangan pernah pulang sebelum nanti doa penutup dibacain. Sebab apa? Insya Allah duduknya di majelis ilmu, tolabul ilmi, insya Allah adanya di doa penutup. Kecuali kalau ada hal yang uzur. Sebab apa? Bu, insya Allah malam hari ini insya Allah dosa-dosa kita dikumpulin, amin. Dosa-dosa kita hari ini dikumpulin, amin. Cuman persoalannya dibuang ke laut, laut nolak. Dibuang ke empang nolak, dibuang ke gedung nolak. Akhirnya dosa-dosa kita malam hari ini dikumpulin, dibuang ke orang yang pulang sebelum doa penutup. Ayo, gue tahu tuh pantatnya udah pada panas tuh, mulai ayo. Duduk lagi, duduk. Ingetin sekali lagi nih, kalau doa nanti ya jamaah tangannya diangkat. Berapa banyak para jamaah? Kiai ajengan mimpin doa,
Jamaah tangannya nggak diangkat, cenderung di mana? Ngampleh di paha. Benar betul? Udah gitu kadang-kadang amininya juga nggak semenggah. Udah ngampleh di paha, amininya ini jamaah belum ada yang setruk kan? Belum. Alhamdulillah, insya Allah kita sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Mudah-mudahan kita keluar dari tempat ini, dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Hajat harapan doa-doa kita dijabah dikabul Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Doain Bang Madid, Bang Kubil biar diberikan keistiqomahan ya, dekat dengan para alim, para tuan guru, para kiai, para ajengan ya. Hidup itu tergantung di mana tempatnya ya. Insya Allah kalau kita bergaul dengan kiai, dengan ajengan, dengan para alim, insya Allah kita kebagian berkahnya. Alhamdulillah. Itu saja, pamit mundur. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kilapannya. Saya tutup dengan pantun. Kalau tadi saya buka dengan pantun kurang afdol. Kalau saya tutupnya enggak pakai pantun. Burung dara, burung pipit, burung garuda. Burung dara, burung pipit, burung garuda. Itulah nama-nama burung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.